Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 21. Judul renungan kita pada hari ini adalah Allah Sang Pahlawan Perang. Kisah penenggelaman besar-besaran yang Allah perbuat terhadap Firaun dan segenap pasukan kereta berkudanya di Laut Teberau menjadi salah satu kisah paling luar biasa yang tercatat dalam Alkitab. Kita pun tentunya sudah tidak asing dengan cerita itu, karena sejak sekolah minggu sudah kerap mendengarnya. Namun mencermati nyanyian kemenangan yang mereka lantunkan, seketika setelah mengalami perbuatan Allah yang ajaib itu, ada ungkapan yang menarik perhatian saya ketika disebutkan, Tuhan itu pahlawan perang. Tak berlebihan rasanya jika sebutan pahlawan perang itu muncul. Melihat betapa luar biasanya pengalaman bangsa Israel yang bermula dari tersibaknya air laut dan menyisakan bagian yang kering untuk dilalui bangsa Israel. Setelah itu mereka melihat secara langsung air laut kembali dan menenggelamkan Firaun dan pasukannya, tanpa ada satupun yang selamat. Peristiwa yang membuktikan bahwa Allah sendirilah yang memimpin dan memenangkan peperangan itu bagi umat pilihannya, hanya karena Allah yang dapat melakukan hal yang semacam itu. Hari ini kita tentu saja tidak mengalami peperangan secara fisik, tetapi dalam kehidupan ini ada banyak perang yang perlu dimenangkan, baik atas sakit penyakit, masalah yang dapat mengancam nyawa, atau pergumulan yang mendatangkan dampak fatal jika kita gagal memenangkannya. Jika Anda sedang mengalaminya, jangan berkecil hati karena Sang Pahlawan Perang itu siap menolong Anda. Berserulah kepadanya dan biarkanlah Dia memimpin dan memenangkan peperangan itu bagi Anda. Perang yang dipimpin oleh manusia bisa saja kalah. Tetapi jaminan kemenangan ada ketika Allah sendiri yang berperang bagi kita. Kekuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apakah bisa dinikmati semua orang? Atau hanya orang percaya saja? Gitu ya. Oke, mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 21. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Yahweh itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamnya ke dalam Laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, dan ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau merundukkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka dan akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya meskipun mereka menggigil. Kebenaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, dan semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka ke atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut,
Maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiya itu, saudara perempuan Harum, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Yahweh, sebab dia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, mari kita lihat ayat pertama ya. Ayat pertama dikatakan sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Peristiwa ini Keluaran 15, ini kejadian setelah Keluaran 14. Di mana di dalam Keluaran 14 itu mengandung cerita ketika Allah membuat mujizat yang sangat hebat, yaitu membelah laut Teberau. Sehingga bangsa Israel itu bisa melewati laut itu dengan diiringi sebelah kanan dan kirinya adalah dinding ombak. Pertanyaannya gini ya, kenapa kok cerita ini luar biasa? Karena ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan sampai ke titik di Laut Teberau ini, kelihatannya jalannya buntu. Jadi kanan kiri itu adalah gunung, depan laut, belakang itu belakang itu dikejar tentara Mesir. Jadi seolah-olah kalau kita lihat ya, menurut kacamata manusia, bangsa Israel pasti kalah, hancur pasti. Ini main-main sama bangsa Mesir ini pasti hancur. Nggak mungkin menang ini. Pasti nggak mungkin menang. Model kayak gini nih. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan berperkara. Dan ketika depan tuh kelihatannya buntu, Tuhan membuka jalan dengan sangat luar biasa. Yaitu dia membelah laut Teberau. Sehingga bangsa Israel bisa melalui laut dengan jalan kaki. Ini luar biasa ya. Oke, kalau kita lanjutkan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia, dia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Jadi ini katakan ya, Tuhan itu adalah pahlawan perang. Yahweh itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Nah ini ya, ini menceritakan yang kejadian Keluaran pasal yang ke-14 tadi. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ketika ada kemenangan di pihak kita, saudara-saudara, apakah kita itu juga memiliki sikap itu langsung memuji Tuhan dan mengatakan sama seperti Musa bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmur saya, mazmur kita? Atau justru kita larut dalam selebrasi? Biasanya orang-orang kalau sukses atau mencapai suatu pencapaian tertentu, mereka biasanya merayakannya dengan makan-makan, pesta pora, karaokean bareng gitu misalkan ya. Tetapi melupakan Tuhan yang berperan dalam kesuksesan kita. Bukan berarti kita tidak boleh merayakan apa yang menjadi pencapaian daripada setiap tugas kita. Tetapi di dalam perayaan itu, hendaklah engkau atau saya dan kita semua tidak boleh sekali-sekali melupakan Tuhan yang berperan dalam kesuksesan kita. Justru pribadi yang sangat berperan, bahkan mungkin 100% berperan ini ya, dalam kesuksesan kita, kita justru tidak mengingatnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kalau kita mau mulai segala sesuatu ya, di mana hambatan banyak sekali gitu ya. Terus biasanya kan kita datang berdoa pada Tuhan. Tapi jika kita sudah mengalami kesuksesan, maka yang terjadi adalah kita mudah melupakan Tuhan. Dan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bersyukur. Ini peristiwa hampir sama seperti ketika orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kembali atau bersyukur itu cuma 1 orang. Sedangkan yang 9 lainnya itu semburat atau kemana. Oke, mari kita lihat. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Saudara, istilah tangan kanan itu melambangkan kekuatan Tuhan. Jadi di sini benar-benar dikatakan bahwa kekuatan Tuhanlah yang menghancurkan musuh. Jika ayat ini jika ayat 6 ini benar-benar menekankan tentang bagaimana peran serta Tuhan itu bekerja dalam kesuksesan seorang. Saudara ya, tangan kanan Tuhan yang bekerja. Tangan kanan Tuhan, bukan tangan kanan kita. Bukan pemikiran kita semata-mata. Tetapi tangan kanan Tuhan
yang menghancurkan musuh. Ayat 7 berbicara tentang barang siapa yang berada di pihak musuh, maka siap-siaplah dia akan menerima murka Tuhan. Ini ya, engkau tidak akan melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Kita tidak akan pernah bisa bersikap netral, saudara-saudara. Entahkah kita itu ada di pihak Allah, ataukah sebaliknya kita itu berada di lawan Allah. Kita tidak pernah bisa ditanya, posisimu gimana? Saya netral. Tidak bisa. Entah kamu tuh memilih bersama iblis, atau entah kamu memilih bersama dengan Allah. Tidak ada satu pilihan apapun yang bersifat netral. Ya. Kata musuh, aku akan mengejar dan mencapai mereka dan akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Saudara, bangsa Mesir saat itu terperangkap dalam tembok air yang sudah runtuh. Kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan itu buka jalan atau membelah Laut Merah. Itu kan hanya diperuntukkan bagi umat Israel saja. Tuhan tidak pernah membuka jalan bagi musuh-musuhnya. Ini camkan baik-baik. Tuhan tidak pernah buka jalan bagi musuh-musuhnya. Tidak pernah. Begitu bangsa Mesir itu mencoba untuk menikmati berjalan di tengah-tengah dinding ombak, maka sekonyong-konyong dinding tombak itu dinding daripada ombak itu runtuh dan membinasakan semua tentara Mesir. Ya. Jadi itu ombak-ombak yang jadi dinding itu semuanya runtuh semua. Mengapakah sampai sekarang kita belum juga mendapatkan jalan keluar terhadap segala permasalahan kita? Mungkin satu hal yang perlu kita koreksi dalam diri kita masing-masing adalah jangan-jangan selama ini kita sudah pernah menjadi musuh Allah dan tidak pernah kita mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada jalan keluar bagi kita. Tidak ada jalan keluar. Semuanya itu adalah buntu, gitu ya. Tidak ada jalan keluar bagi kita. Saudara-saudara sekalian, jangan-jangan kita belum memiliki solusi dari Tuhan karena kita masih dalam status musuh Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ayat 10, engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Jadi ombak yang tadinya itu jadi dinding, kemudian ada tiupan taufan sehingga tembok ombak itu menjadi runtuh. Kemudian sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Sebagai timah mereka itu artinya mereka akan memiliki berat gitu ya. Tenggelam di dalam air yang hebat, yang ya mereka dimakan oleh laut, anggapannya gitu. Itu yang dialami oleh bangsa Mesir, yang notabene adalah musuh Allah. Ayat 11 mengatakan, siapakah yang seperti engkau ya Tuhan, di antara para Allah? Ya Yahweh, siapakah yang seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu. Yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Saudara, ayat 11 ini justru menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu tiada bandingannya. Dan memang tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa lain. Mayoritas dewa-dewa yang disembah oleh bangsa lain adalah dewa-dewa yang bersikap lokal. Sedangkan kekuasaan dari Yehova adalah kekuasaan yang bersifat universal. Seringkali kita mengandalkan orang kuat di sekitar kita dibandingkan mengandalkan Allah. Padahal kekuatan daripada orang kuat tersebut itu bersikap lokal. Saudara, orang kuat, entah skala levelnya apapun, dia tidak mungkin bisa menyamai seluruh penguasa dunia. Atau menyamai seluruh penguasa dunia, itu tidak mungkin. Dia mungkin berkuasa, ya. Tetapi berkuasanya itu dalam wilayah atau teritori tertentu. Jikalau saudara tidak tinggal di dalam teritori tersebut, maka kuasa daripada orang yang saudara andalkan juga hilang. Dia tidak dapat menolong. Dan dia juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Ada juga keterbatasan. Mungkin ada kebijakan yang berbeda, maka dia juga tidak bisa menolong lagi. Saudara perhatikan baik-baik bahwa yang diandalkan Tuhan, yang diandalkan daripada orang-orang ini, itu ayat 11 ya. Siapakah seperti engkau di antara para Allah? Musa mengandalkan Tuhan, jemaat mengandalkan Tuhan, semuanya mengandalkan Tuhan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus.
Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, ternyata kekuasaan Tuhan ini di mana Mesir yang adalah menjadi simbol kekuatan militer di area Mesopotamia dan di Afrika Utara ini kalah. Ya. Karena Mesir ini sudah kalah, yang menjadi ikon kekuatan Mesopotamia dan Afrika Utara ini kalah, maka mulailah nama Yehova itu dipertimbangkan oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Filistin. Ayat 14 itu sebagai akibatnya, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Nah, mulai takut. Terus kemudian bangsa Edom, gemparlah para kaum di Edom. Karena apa? Karena bangsa Mesirnya kalah oleh mujizat Tuhan, di mana Laut Merah itu terbelah dan menghabisi daripada semua tentara-tentara tentara Mesir. Bangsa Moab, kita lihat ya. Kedahsyatan mengigaki orang-orang berkuasa Moab. Jadi heboh, ini viral ini ya. Terus kemudian bangsa Kanaan, semua penduduk tanah Kanaan gemeter. Jadi semuanya itu takut terhadap kekuasaan Yehova. Tapi herannya mereka tidak mau bertobat dan berpaling mengikuti Yahweh. Seringkali kita jumpai ya di dalam kondisi kita sehari-hari. Ada banyak orang mungkin mengakui keberadaan Yesus, tetapi tetap tidak mau untuk percaya kepada Yesus. Jadi eksistensi daripada Yesus Kristus itu tidak ditolak. Tetapi yang ditolak adalah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang seringkali ada banyak orang yang masih belum bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang sudah melihat mujizat Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah orang tersebut tetap tidak percaya kepada Tuhan atau Yesus yang menjadi penyebab daripada mujizat tersebut. Susah ya? Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung-gunung milikmu sendiri. Saudara, ayat 17 menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Israel tak memiliki kelayaan apapun untuk berdiam bersama dengan Allah di tempat kudusnya. Tetapi Allah mencangkokkan mereka menjadi milik kepunyaannya. Ini adalah kasih karunia. Apakah keuntungan yang didapat dari Allah ketika Allah menerima manusia yang berdosa dan mempersilahkan masuk ke tempat kudusnya? Tidak ada. Jikalau ada perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan tertentu atau mendapatkan balasan tertentu atau setidaknya jasa dari sang penerima perbuatan baik tersebut, maka ini adalah manipulasi seseorang. Ya. Karena they do something good in order to get something. Jadi berbuat sesuatu yang baik dengan tujuan dia ingin mendapatkan kebaikan pula dalam hidupnya. Nah, ayat 20-21 ya. Lalu Miriam Nabiah itu mengajak orang-orang yang perempuan menari-nari, memukul rebana, menyanyi-nyanyi. Dan nyanyiannya adalah menyanyi bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini adalah gaya bahasa sandwich atau kiastik. Yang artinya bahwa bagian awal dan bagian akhir dari suatu perikop ini membicarakan hal yang sama. Saudara perhatikan ayat 21 ya. Menyanyilah bagi Tuhan, ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ayat pertama, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan dan berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Sama kata-katanya, kuda dan penunggangnya sama-sama dilemparkan ke dalam laut. Jadi bagian awal membicarakan Musa yang memuji kebesaran Tuhan, sedangkan bagian akhir diikuti oleh Miriam yang memuji kebesaran Tuhan. Jadi hendaklah kita yang sudah mengawali perjalanan iman kita kepada Yesus atau bersama dengan Yesus dengan baik, hendaklah kita juga mengakhiri perjalanan iman kita bersama Yesus dengan baik pula. Jadi pesannya adalah untuk mempertahankan iman seperti kematian, untuk mempertahankan iman sampai kematian itu menjemput kita. Jadi PR-nya seperti itu. Jadi pada hari ini renungan ini mengajak kita semua untuk tetap bertahan, tetap setia mengikuti Tuhan, tetap mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, dan tetap mempercayakan hidup kita kepada Dia sepenuhnya. Dan jikalau ada kemungkinan kita itu belum percaya, belum mengandalkan Tuhan 100%, biarlah kita mengubah daripada segala persepsi kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.